Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Semoga hari-hari teman-teman semua, semoga teman-teman yang menonton video ini atau yang sudah mensubscribe channel ini semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran, rizki dan terkabul apapun yang teman-teman inginkan. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Mamun Indonesia. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang bisa menyebabkan Rasulullah sukses dalam berdakwah. Padahal sebelumnya kita sudah melihat atau mengetahui bagaimana rintangan dan tantangan Rasulullah SAW yang beliau hadapi ketika beliau berdakwah di Mekah kala itu, gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Namun teman-teman, tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Perjuangannya terus dilakukan sehingga pengikutnya terus bertambah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira apa karakter tersebut yang bisa menyebabkan Rasulullah sukses dalam berdakwah? Pertama, karakter beliau adalah sabar. Nabi Muhammad SAW itu memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat. Kenapa di sini kita garis bawahi keluarga juga itu termasuk dalam tantangan dan rintangan yang beliau hadapi? Sebelumnya kan kita sudah menjelaskan ya, atau kita sudah mengetahui bagaimana si Abu Jahal, si Abu Thalib juga mendapatkan ancaman gitu. Beliau juga sebagai paman Nabi yang waktu itu juga ikut dalam meminta untuk Nabi Muhammad berhenti, walaupun permintaan si Abu Thalib ini itu didasari oleh suruhan orang-orang kafir Quraisy atau ancaman orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Namun dari situ sikap sabar menjadi modal utama Nabi Muhammad SAW untuk terus berdakwah dan tidak pernah putus asa. Jadi walaupun beliau dihina, dicaci, diancam, macam-macam gitu ya, beliau masih tetap bersabar dalam berdakwah. Dan ini adalah modal utama Rasulullah bisa sukses dalam berdakwah di Mekah kala itu. Kemudian juga beliau itu memiliki sifat kegigihan dan keuletan yang kuat gitu. Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat Mekah. Kegigihan dan keuletan yang menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Kita sudah mengetahui ya bagaimana rintangan sampai beliau dibujuk dengan harta, tahta, wanita, namun beliau tetap gigih dan ulet dalam menyebarkan Islam dan tidak terpengaruh dari bujukan-bujukan tersebut gitu ya. Selain itu, beliau juga memiliki akidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah memiliki gelar Al-Amin ketika beliau itu belum menjadi seorang nabi. Jadi beliau itu memang dari pribadinya sendiri itu sebelum beliau mulai berdakwah pun beliau sudah terkenal seorang Al-Amin gitu ya di kalangan Quraisy waktu itu, waktu belum mengenal Islam sama sekali gitu. Jadi ini menjadi karakter kuat pada Rasulullah gitu ya. Beliau juga meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya gitu ya. Ini karakter kuat yang beliau miliki. Kemudian juga beliau memiliki akhlak yang terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW itu sudah terkenal dengan Al-Amin ya. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dakwahnya. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan menjadi masyarakat Quraisy menolak dakwahnya. Kita sebelumnya sudah menjelaskan atau sudah membahas mengenai kenapa sih padahal Rasulullah itu memiliki akhlak terpuji dan
orangnya itu al-amin gitu loh, orangnya juga terjaga dari hal-hal yang kemungkaran. Tapi kenapa pada akhirnya orang-orang Quraisy ini tetap saja menolak? Kayak kemarin kan kita tahu mereka itu sombong ya, kemudian takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan jabatan, macam-macam lah alasannya, yang menyebabkan mereka tetap pada akhirnya menolak. Kenapa di pribadi terpuji dan orang yang menjauhi kemungkaran seperti Rasulullah ini, mereka tetap saja menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga menjunjung tinggi kesetaraan derajat gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan miskin. Perbedaannya pada keimanan saja. Karena karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama. Jadi Rasulullah itu termasuk orang yang menolak sistem perbudakan lah intinya, dan juga menolak wanita yang direndahkan. Jadi Islam itu, kalau dikatakan Islam itu diskriminatif kepada wanita, oh tidak. Islam itu tentu malah menjunjung seorang wanita. Bagaimana ceritanya? Ada hadis itu menyebutkan siapa yang harus dihormati. Pertama ibu, kedua ibu, ketiga masih tetap ibu, yang keempat baru si ayah gitu kan. Jadi intinya di sini kalau kita lihat dari hadis yang ini, itu juga ya wanita. Jadi Islam itu sebenarnya tidak mendiskriminasikan seorang wanita gitu ya. Salah itu. Bahkan Islam pun datang menghapus kebiasaan buruk orang-orang Mekah yang saat itu membunuh anak wanita gitu ya. Anak bayi wanita yang baru lahir. Itu Islam menghapus itu gitu. Jadi Islam itu juga berpengaruh dalam menaikkan derajat seorang wanita. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman mendapatkan ilmu baru, bahkan yang sudah mengetahui mendapatkan ilmu yang bertambah. Amin Allahumma amin. Terima kasih telah menonton. Like jika suka, subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya, dan silahkan komen di kolom komentar jika ada yang masih kurang paham atau ada penjelasan yang kita berikan masih tidak sesuai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.